Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jawab baru Danis, yang lain belum fokus kayaknya. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Harus dijawab. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau wajib antum mendapat pahalanya lebih banyak. Lebih banyakkan sunnah apa lebih banyakkan wajib pahalanya? Wajib. Iya, lebih banyakkan wajib. Ibaratnya kalau sunnah mah 1, kalau wajib mah Banyak kan 20. wajib loh Bapak. Iya. Sunnah itu buat tambahan doang Pak. Nah, iya kalau sunnah mah 1, kalau wajib mah ada 20 lebih. Makanya harus dijawab ya. Kalau ada salam. Tidak salam nanti ada konsekuensi. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan satu tematis yaitu 3C ya. Kita sudah ujian PTS. Kemarin sudah bagi rapor. Siapa yang rapotnya belum diambil? Aku. Nah, diambil dulu biar lihat hasilnya kayak gimana. Wow, ternyata bagus-bagus atau tidak. Nah, itu buat evaluasi. Evaluasi untuk 3D. Kalau yang hasilnya kurang bagus, maka di 3D ini ditingkatkan lagi. Yang 80, 75 masih ada kemarin di rapotnya ya. Ditingkatkan lagi. Kalau yang sudah 90, 95, 99 itu harus dipertahankan rapotnya ya. Jangan sampai pas bagi rapot kenaikan nanti nilainya malah turun. Nah, itu bahaya ya. Nah, kita sudah memasuki tematis 3D. Kemarin sempat kita melaksanakannya ya. 1 sampai 3 PB. Jadi kita tematis 3D itu lanjut ke PB 4 ya, pembelajaran 4 sekarang itu ya. Jadi kemarin udah sempat kita belajar PB1, PB2, PB3. Sekarang PB4 sampai nanti besok PB5 sampai PB6. Satu subtema ya untuk tematis 3D ini. Oke, sebelum mulai Pak Agus akan terus tidak henti-henti mengingatkan peraturan belajar online. Pertama, videonya harus dibuka. Nah, itu peraturan belajar online, videonya harus dibuka. Kedua, speakernya jika tidak diperlukan maka harus di-mute. Nah, mute. Harus di-mute ya. Itu kalau tidak diperlukan. Tapi kalau perlu boleh dinyalakan. Contohnya mau izin, mau bertanya atau dan seterusnya. Ya, videonya dinyalakan. Nah, sebelum belajar yang selanjutnya peraturannya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya berkah ilmunya, pinter dan juga berkah. Ada orang yang pinter tapi ilmunya nggak berkah. Nggak berkah itu ya nggak berguna nantinya ya. Dia pinter ngapalinnya disebut-sebut bisa jawab soal bisa, tapi ketika udah dewasa nanti ilmunya tidak berkah, nggak bermanfaat. Makanya kita harus berdoa supaya dilancarkan, supaya dipermudah, supaya berkah. Oke, mulai ya. Pembelajaran 4 bukan Pak? Duduk. Ya, duduk siap. Kita doa dulu. Duduknya Yang rapi. tangannya Diangkat. kita siap. Berdoa. Doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a
warzuqni rabbishrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Agus Zoom-nya mati-mati nggak di situ? Keluar masuk nggak Zoom Pak Agus? Iya. Kayaknya ada tiga. Ya, Zoom Pak Agus tadi keluar masuk karena kayaknya internetnya lagi kurang bagus nih di sini ya. Nanti kalau hostnya pindah ke antum, nanti pindahin lagi ya ke Pak Agus ya. Kayak kemarin tuh dulu, Pak Agus lagi share screen, hostnya pindah ke Danis contohnya. Nanti pindahin lagi ke Pak Agus ya. Bisa ya cara pindahin host ya. Di partisipan klik nama orang, pilih host. Ya, kita mulai pembelajarannya nih. Pak Agus itu. Kewajiban dan hak. Ya, kita sudah mulai tematis 3D. Judul temanya ini, kewajiban dan hak. ya. Nih judulnya nih. Kewajiban ini judul tematisnya 3D. Sekarang kita belajar subtema 1. Nih. Kewajiban dan hakku di rumah. Ya. Ini subtema 1. Pembelajarannya apa? Nih, langsung kita mulai. Pembelajarannya kita pembelajaran yang keempat nih ya. Pembelajaran yang keempat. Oh. Ada di halaman 23. Apa pembelajaran kali ini ngebahas apa? Nah, 21 bukan 23. ya halaman 21. Antum cukup lihat di HP aja ya. Lihat di HP aja atau di laptop. Insya Allah sama dengan buku tematis. Lihat di HP atau di laptop. Nah, pelajaran kali ini yaitu tentang tips memilih makanan yang sehat. Jadi, makanan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Bagaimana cara memilih makanan yang sehat? Nah, sebelum mengetahui tipsnya, kita akan melihat dialog dulu. Dialog Maula dan kakaknya ya. Jadi kakak Maula ini punya kakak. Nggak tahu siapa namanya. Nih gambarnya tuh. Maula, apa kamu sudah mencuci tangan? Tuh sebelum makan tuh ya. Ditanya oleh kakaknya. Kemudian Maula jawab, belum Kak, Maula belum mencuci tangan. Maula, sebelum mengambil makanan sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu agar makanan yang kita makan tetap bersih. Selanjutnya, baik Kak, Maula akan mencuci tangan sebelum mengambil makanan. Nah, ini salah satu tips memilih makanan sehat ya. Nanti kita akan bahas nih. Selanjutnya, setelah melihat dialog Maula dan kakaknya, apa yang antum bisa ambil kesimpulannya dari dialog ini? Apa yang bisa diambil kesimpulannya apa? Harus cuci tangan sebelum makan. Kalau tidak kotor makanannya. Sebelum makan itu harus cuci tangan. Itu kesimpulan dari dialog ini. Kenapa? Sangat penting sekali cuci tangan itu. Khawatir ada bakteri atau kuman atau virus yang nempel di tangan. Kenapa? Karena kita sudah megang banyak barang, benda. Uang itu dipegang banyak orang. Uang dari sini dioper kan. Uang itu coba antum tulis 1000, tulis nama antum. Itu balik lagi nggak ke antum? Itu nggak bakal. Tulis nama antum. Contohnya Danis Haikal di uang 1000. Antum beliin. Kira-kira itu datang lagi nggak uangnya? Nggak bakal.
Sama yang uang yang antum terima itu uang dari banyak tangan ya. Makanya harus cuci tangan sebelum makan. Nah, kita lanjut. Nah, tips memilih makanan sehat. Diperhatikan saja ya di HP-nya atau di laptopnya. HP-nya nanti dimiringin posisinya kayak gini nih. Kalau megang HP supaya apa? Supaya gambarnya gede. Jangan gini. Kalau gini nah lebih gede ya. Tapi kalau yang pakai laptop lebih enak. Selanjutnya, agar tubuh sehat, kita juga harus berhati-hati dalam Kok tadi Bapak gak ada suara? Halo, cek. Waduh, tadi zoom-nya keluar. Kita share screen lagi ya. Nah, kelihatan? Share screen-nya kelihatan? Kelihatan share screen? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Oke, tadi keluar dulu itunya jaringannya. Nah, agar tubuh sehat, kita juga harus berhati-hati dalam memilih makanan. Untuk lebih memilihnya, perhatikan berikut. Jadi, tidak hanya cuci tangan, tapi ketika jajan di luar, tidak memasak sendiri, beli makanan, maka ada tips caranya supaya antum tetap sehat. Ya, Kelihatan nggak? Ada nggak? kelihatan Bapak. Yang pertama yang muncul apa? Yang muncul apa? Enggak nongol. Nggak nongol. Amati warna. Itu muncul tuh. Yang pertama Amati amati warnanya ya. Oh, oke. Oke, bentar. Bagus mau buka Zoom lewat HP. Biar kelihatan. Bentar ya. Yang pertama amati warna. Jika membeli makanan tidak memasak ya, tidak memasak sendiri, maka yang pertama adalah amati warna. Takutnya pakai itu, pakai pewarna. Ya, nah maksudnya jika warnanya mencolok beda gitu dengan biasanya. Contohnya jajannya makanan di warung, makanan yang tidak ada bungkusnya. Contohnya apa? Cilok atau batagor atau apa gitu ya. Kemungkinan menggunakan pewarna buatan. Tuh, hati-hati. Kalau ada warnanya yang aneh, kemungkinan itu menggunakan pewarna buatan. Kenapa pewarna buatan nggak boleh? Ya sangat berbahaya. Nanti ada keterangannya ya, diterangin ya. Pertama, untuk memilih makanan sehat, amati warna. Kedua, apa yang kedua? Apa? Makanan sehat. Makan makanan sehat apa? Cobalah sedikit. Oh, cobalah sedikit sampel. Sampel itu contoh ya. Antum kasih contoh, Pak. Icip ya, gitu kan. Gitu. Pak Icip. Nah, contohnya mau beli cilok. Kenapa harus diicip? Nah, bila tidak aman akan terasa tajam dan gatal di tenggorokan. Jadi beli cilok, kok rasanya beda, gitu kan? Wah beda ini. Sampai batuk-batuk, wah anak mau minum dulu. Nah ini berarti kalau menandakan kayak gitu, itu hati-hati, ya. Bisa jadi itu apa ya? Sudah lama atau apa ya? Selanjutnya cara atau enggak udah basi. Makanan yang ketiga. Nyium aromanya. Nih, ada makanan nih kayak gini nih. Ya. Ini contohnya nih. Kan ini makanan dari luar. Oh. Cium. Ternyata bos dilihat ada utek-utekan. Apa ini utek-utekan? Wah, apa ini?
Apa ini? Katanya, wah ya. Udah dicium aromanya bau aneh, warnanya nggak jelas, terus bau ini. Bau sampah. Iya, wah, waduh, ini pasti udah 20 tahun ini makanan ini, katanya ngolahnya nih ya. Udah lama banget 20 tahunnya ya. Basi. Cium makanan tersebut untuk memastikan makanan tersebut tidak basi ya. Kalau udah, Mas, ini bikinnya Basi. kapan? Ini basi. Ini bikinnya tahun 2013. Hah? Baru dijual sekarang. Nah, cium aromanya. Kalau enak dan menyengat, maka itu akan berbahaya. Jangan dibeli ya. Itu bisa jadi basi. Yang selanjutnya, cara memilih makanan sehat. Apa? Wow. Perhatikan komposisi. Perhatikan komposisi. Tahu komposisi? Biasanya kalau beli ciki ada di belakangnya. Beli ciki, beli mie instan, beli permen. Dilihat komposisinya di paling belakang. Komposisi gula, tepung, bawang, minyak goreng, pewarna buatan, dan seterusnya. Ada komposisinya itu ya. Pak, ke permen pembuatannya pakai minyak. Oh iya, enggak, takutnya ada mie atau apa gitu ya. Jadi harus diperhatikan komposisinya itu ya. Terbuat dari apakah makanan itu? Bisa jadi terbuat dari babi. Terbuat dari babi katanya. Tapi nggak bakal ditulis nama babi itu, tapi nama ininya ya, kategori makanannya. Maka harus tahu babi itu ditulisnya apa. Babi itu ditulisnya apa di dalam komposisi makanan. Harus tahu antum supaya ini. Ya. Ini apa? Air. Bapaknya mana? Cek. Oke. Aku hilang. Share screen lagi. Bentar ya. Pakainya apa? Berkali-kali. Tadi jaringannya rada error. Ya, lanjut. Sudah muncul? Muncul. Selanjutnya, cara memilih makanan yang sehat adalah apa? Kok nggak muncul sih? Rasanya. Oh, apa? Rasanya. Perhatikan kualitas. Kualitas itu apa? Jangan sampai ada jamur. Jika ada, berarti itu kadaluarsa. Pernah nggak beli roti yang nggak ada mereknya tuh, yang 2.000-an? Pernah nggak di warung? Harganya 2.000 roti. Roti Pernah. Nah, itu lihat jamuran nggak? Kalau jamuran, ya jangan dibeli. Atau lupa, udah dibawa ke rumah. Bapak, kalau Ya. makanannya jamur gimana? Kalau makanannya jamuran nggak ya? Jamur tuh. Kayaknya jamur mah nggak Kalau jamur. jamuran gimana jamurnya? Jamurnya ada jamurnya. Jamurnya ada Kalau jamur nggak jamuran. Tapi apa? Apa? Kalau jamur masa jamuran? Nah, jamur. Ini makan jamur. iya makan jamur, jadinya jamuran ya. Itu mah jamur yang sehat. Jamur yang sehat ya. Jamur itu ada yang sehat, ada yang nggak sehat ya. Ada yang jamur bikin mabok, jangan dimakan. Jamur yang bikin gatal, jangan dimakan. Ya, lanjut. Apa selanjutnya? Terdaftar di BPOM. Nah, terdaftar di BPOM. BPOM itu apa? Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan, ya, BPOM. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Itu kalau mereknya terkenal, mereknya bagus, itu ada daftarnya ya. Contohnya nomor apa gitu barang. Contohnya jualan apa gitu. Itu ada BPOM ya.
dilihat nih mana contohnya ya, contoh makanan. Waduh, Pak Agus lagi nggak punya snack nih, nggak punya snack dari jajanan dari luar. Ini doang nih. Kalau yang beli di luar nggak ada. Pokoknya lihat BPOM ya. Pertama amati warna, cobalah sedikit sampel. Contoh, cium aromanya, senep nggak? Kalau senep jangan dibeli. Perhatikan komposisinya, terbuat dari apa aja. Perhatikan kualitasnya, jangan sampai ada jamuran. Terdaftar di BPOM atau tidak. Selanjutnya masih ada. Kalau di buku ada 6, tapi di ini ada 8 ya. Itu bedanya buku dengan PowerPoint. Selanjutnya Pak, tanggal kadaluarsa. Pernah lihat nggak? Kalau beli sesuatu, dilihat tanggal kadaluarsanya. Contohnya sekarang belinya tanggal 29 Maret. Dilihat tanggal kadaluarsanya. Di situ tertulis 25 Maret 2021. Wah, berarti itu jangan dimakan. Sudah kadaluarsa lewat 4 hari. Nantinya antum pasti sakit perut ya. Pasti ada yang namanya produk itu ada namanya tanggalnya ya. Tanggal kadaluarsanya dilihat. Bapak pasti sakit perut kan dia yang kena. Iya, ya nggak boleh. Pokoknya Yang biasanya ke Indomaret yang nih. beli lah Bapak. Ke Indomaret beli apa, dilihat tanggalnya, tanggal kadaluarsanya. Beli mie Indomie atau mie apa itu harus dilihat ya. Kalau sekarang tanggal 29 Maret, di situ tanggal 30 Agustus 2021. Nah, itu masih lama. Nggak apa-apa dimakan juga ya. Karena masih lama. Kalau sudah lewat atau 3 hari aja nggak boleh. Sekarang 28 Maret. Sekarang 28 Maret. Pas dilihat tanggalnya tanggal 31 Maret, 2 hari lagi. Nah, itu juga mendingan jangan. Ya. Apalagi sudah lewat, pokoknya nggak boleh ya. Tinggal belum lewat 2 hari aja antum harus hati-hati. Nah, di Indomaret antum pernah nggak? Kalau lewat 1 hari sama. Iya, lewat 1 hari juga sama. Nih, di Indomaret tuh biasanya. Kalau kadaluarsanya sekarang gimana? Ya, jangan dimakan. Nanti dulu, dengerin dulu. Di Indomaret itu kan ada biasanya promo-promo. Barang-barang itu ditaruh di luar kan. Tadinya 10.000 jadi 5.000. Itu hati-hati. Itu sebenarnya barang-barang yang biasanya dikit lagi masa kadaluarsanya habis. Makanya disegerain, mereka dijual murah. Ya, dijual murah supaya cepat habis. Karena tanggal kadaluarsanya bentar lagi. Makanya kok aneh, biasanya harganya 20.000 dijual 5.000. Ini promo nih, harga aslinya 20.000. Sekarang jadi 5.000, buruan beli. Nah, itu hati-hati. Biasanya tanggal kadaluarsanya bentar lagi. Yo, lanjut. Nah, yang paling penting adalah tips memilih makanan adalah yang ada lambang halalnya nih. Tulisannya gini nih. Halal. Tuh ya. Ada lambang halalnya. Ini ada nih. Coba antum, coba punya nggak produk di rumahnya? Coba dilihatin. Coba ada nggak siapa yang megang makanan di rumah yang dapat beli tuh? Danis. Danis itu milku ada halalnya nggak? Banyak Bapak. Milku ada halalnya nggak, Danis? Enggak. Ada. Nah, kalau ada berarti boleh. Coba Danis, komposisinya apa? Milku komposisinya apa? Dilihat di situ. Terbuat dari apa? Tahu Bapak. Dan lihat di layar ya. Ada Garam natrium. Oh, garam natrium, apa lagi? Nah, itu yang di Danis tuh pasti ada komposisi Pak, Pak. kandungan gizinya ada.
Coba siapa lagi tunjukkan A-nya yang megang snack, coba tunjukkan. 35%. Ya. Bahannya Kak. Coba siapa lagi yang megang jajanan? Bisa ditunjukkan mana? Siapa itu yang titik itu? Ini. Tuh, apa tuh sukmis? Halalnya. Ada halalnya. Nah, itu ada halalnya. Komposisinya apa? Najma, baca. Komposisinya apa? Enggak tahu. Ada di baliknya. Di baliknya ada. Nah, ada tanggal kadaluarsanya enggak? Tanggal kadaluarsanya biasanya ditutupnya. Ditutup botolnya. Ada. Bukan Pak, ada di sini. Nah, tanggalnya berapa itu? Kadaluarsanya kapan? Ada enggak? Tuh, Kori, ada enggak, Kori? Tanggal kadaluarsanya. Jadi apa ini? Coba yang punya snack, yang punya minuman, yang punya makanan, boleh diliatin. Tuh, Kori. Ada masanya. Desember. 2021. Masih lama Desember mah, boleh dimakan ya. Kalau bulan Maret 2021 itu udah kadaluarsa. Mana sih? Anak puasa. Puasa. Wih. Lagi. Subhanallah ya, anak insan tamah soleh-soleh ya. Lagi belajar terus puasa, pahalanya double itu. Insya Allah orang tua antum, kedua orang tua antum masuk surga ya. Berkat antum anak soleh. Ini tips untuk memilih makanan sehat, ada 8 ya. Antum ingat-ingat. Ya, selanjutnya. Oke. Ya. Nah, berdasarkan tips di atas, coba kerjakan soal ini. Halaman 23. Latihan ada di halaman 23. Tapi nanti aja ya, dilewat dulu ya. Oke. Kita bahas yang lain dulu. Nih, kalaupun mau diketik, bagus kasih contoh. Berdasarkan yang di atas, tuliskan kewajibanmu terkait bahan makanan di rumahmu. Apa kewajiban untuk di rumah? Halal. Mengecek ada halal atau tidak. Nah, ada halal atau tidak. Itu kewajiban antum ya. Kalau antum ada makanan di rumah, jangan langsung makan. Tapi dilihat ada halal atau tidak. Pokoknya yang 8 tadi dicek. Ada makanan nggak halal di rumah anak-anak langsung makan, nggak dicek. Dicek dulu kalau beli dari luar. Kalau masak sendiri, contohnya antum masak goreng pisang, ya itu mah udah jelas halal. Nggak usah dilihat-lihat lagi. Kalau goreng pisang mah, nggak usah nanya ke Umi, goreng pisang halal nggak ini? Nggak usah ditanya, orang Umi antum yang masak ya. Ini bakso halal nggak? Nggak usah ditanya kalau Umi antum yang masak. Tapi kalau beli di Indomaret, lihat dulu hal enggaknya ya. Nah, berdasarkan di atas, tuliskan hak dan yang dapat kamu peroleh terkait bahan makanan di rumahmu. Ini dikerjakan nanti ya. Setelah Zoom. Ya, Bapak. Kita lewat dulu. Ada di halaman 23, kita lewat dulu. Kita bahas yang lain. Ya. Selanjutnya. Penyakit akibat jajanan tidak sehat. Kalau antum maksa udah ada kan tips memilih jajanan sehat ada 8. Tapi antum melanggar. Dari 8 ini antum melanggar, maka antum akan kena penyakit. Ya. Kalau melanggar yang tadi yang 8. Penyakitnya apa saja? Penyakit perut, penyakit perut. Ada berapa penyakitnya? Diare sama kanker. Ya. Ada tifus, ada diare, ada kanker. Kalau tifus itu apa? Disebabkan oleh bakteri
Salmonella typhi yang ditularkan lewat makanan yang terkontaminasi. Sebaiknya membawa tempat makanan sendiri. Tuh, jadi kalau antum kemana gitu, mendingan yang lebih terjamin adalah membawa tempat makanan. Nih, contohnya ini. Dari rumah kalau masuk sekolah nih ya, bentar lagi kan mau masuk sekolah. Kalau bawa makanan, bawa bekal sendiri itu lebih kejamin. Kenapa? Karena umi antum yang masak. Dijamin, contohnya bawa jeruk atau bawa pepaya yang sudah dipotong-potong ya. Nah, bawa bekal sendiri. Kenapa? Khawatir ada bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan tifus. Tahu tifus? Tipes. Tipes itu biasanya lemes badannya. Enggak sehat. Nama bukan tuh nasi goreng, telur, diare tahu. Nah, yang kedua, Agak tahu anak. akibat Diare anak. jajanan tidak sehat, yaitu diare. Nih, siapa yang pernah diare? Sakit perut. Diare itu sakit perut. Ya. Disebabkan makanannya tidak higienis dan tidak tertutup sehingga kemasukan debu, polusi, lalat, dan binatang lain yang menyebabkan infeksi pada saluran cerna. Jadi kalau ada makanan sebaiknya ditutup dengan rapat. Di rumah tuh bekas makanan ditoples, makanan apa gitu, ranginang atau emping atau keripik, itu kalau habis makan jangan sampai terbuka kayak gini nih. Diginiin aja tuh, diginiin aja ya. Nah, ini pasti ada yang namanya lalat. Lalat itu hinggapnya di tempat-tempat kotor, masuk ke makanan. Terus ada debu, ada polusi atau binatang-binatang yang lain. Maka harus sampai sampai gini bunyinya kalau nutup. Tuh, ya. Rapat. Sampai diginin aja nggak tumpah, nggak keluar air. Tuh, berarti ini rapat ya. Kalau pakai sesuatu harus pakai tutupnya supaya tidak ada debu, tidak ada lalat, tidak ada polusi, tidak ada binatang yang lain. Yang kedua, jika jajanan tidak sehat, ya minuman juga harus rapat. Jika jajanan tidak sehat, maka akan menyebabkan kanker. Cancer bahasa Inggrisnya itu. Bahasa Indonesia kanker disebabkan oleh pengawet, pewarna dan pemanis buatan. Nih, jadi kanker ini disebabkan oleh ini nih. Mana? Pembunuh manusia nomor 2. Nih. Kanker nih. Tuh. Halo? Tuh, ada lagi tuh. Tadi keluar dulu. Nih, yang membuat kanker nih. Pewarna buatan. Zat membahayakan. Apalagi? Banyak ya. Itu yang membuat Kanker, pembunuh nomor 2. Kan? Terus pembunuh nomor 2. Ya. Yang lain suaranya yang pembunuh nomor 2. Oleh bunga memanis buatan. Alvin ngomong apa? Jadi penyakit diakibatkan oleh makanan, pertama tifus, ya, kedua diare, yang lebih parah adalah
ker. Tikus, Bapak. Paling mengerikan. Ini ya. Makanya harus hati-hati Bukan cara tikus. bukan Tapi tikus, tikus. Iya, bukan Paling tikus, tapi mengerikan kanker. paling Alah, mengerikan tikus. adalah kanker. Ya. Jadi harus hati-hati cara memilih makanan ya yang tadi itu. Pernahkah antum merasakan Terus apa dong? Malaikat maut Siapa gitu, yang dilaknat pernah gitu. merasakan Apa penyakit sih? di atas? Orang pembunuh. Siapa yang milih iya? Sakit dan cubit Siapa gitu. yang milih tidak? Siapa yang pernah penyakit tipus, kanker atau diare? Anak nggak pernah. Siapa yang tidak? Anak tidak. Alhamdulillah ya. Kalau tidak itu alhamdulillah dan jangan sampai terjadi. Antum harus milih ini. Supaya tidak maka terapkan pola makanan yang 8 tadi. Dicium dulu, dilihat khawatir jamuran, dilihat tanggal kadaluarsanya, komposisinya dilihat sudah kadaluarsa atau belum, dan yang paling penting adalah ada label halal ya. Insya Allah antum terhindar dari 3 penyakit tadi, tifus, diare dan kanker ya. Bagaimana kalau yang iya? Pak, anak pernah diare loh, Pak. Anak mencret. Semalaman anak pingin BAB aja, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara makan cilok tadi pagi. Ternyata ciloknya udah bekas jatuh. Bekas jatuh ke tanah dimasukin lagi sama mamang-mamangnya. Kata mamang belum 5 menit. Katanya. Emang apa hubungannya belum 5 menit ya? Orang 1 menit aja kuman udah nempel. Coba aja jatuhin makanan. 1 detik gimana? Ya sama aja 1 detik itu udah nempel ke tanah. Makanya jangan dipungut kalau makanannya makanan basah. Tapi kalau makanannya kering masih bisa dihilangin tuh yang kotornya ya. Tapi kalau makanan basah contohnya antum lagi beli bakso, lari-lari tumpah semua baksonya, pluk ke tanah. Antum ambilin lagi ke mangkok. Sayanglah 10.000 dimasukin lagi bakso yang tumpah dari tanah ke mangkok. Bapak, itu mah bukan kejadian yang parah. Tapi itu kurang beruntung. Iya. Kena itu. Kenapa? Iya, mie ayam contohnya. Antum beli mie ayam, dimakan lari-lari, antum kesandung kakinya, akhirnya apa sih? tumpah Orang tadi mengarah cerita saya. Lagi, makanya itu berbahaya ya. Sandung batu. Selanjutnya bagaimana kalau iya? Bagaimana kalau iya? Bagaimana keadaan antum ketika terserang penyakit? Contohnya diare. Nggak tahu. Sakit perut. Tuh, sakit. Jadi itu. Sakit. Kanker gimana kalau ada kanker? Perut. Kan gimana kalau ada kanker? Gigi. Perut. Tuh. Kanker gimana? Sakit gigi itu pernah gara-gara makanan. Gara-gara makanannya. Lupa gosok gigi. Ya. Bagaimana keadaan tuh sakit perut, sakit gigi, mual, pusing. Kalau diare itu pusing biasanya. Badan kayak mau jatuh tuh, muter-muter kepala itu. Kayak antum habis muter-muter tuh itunya kepalanya dilepasin, antum nubruk ya. Saking pusingnya. Bagaimana cara antum mengatasi penyakit tersebut? Kalau antum pernah merasakannya, bagaimana caranya? Ke dokter, Bapak, ke dokter. Ke dokter. Minum obat. Minum Pak dokter, Bapak, ke Pak dokter. Sakitnya udah keluar. Ini baru dikasih tahu. Ke dokter. Pak. Jangan ke
Jangan kemana? Klinik. Jangan ke tukang Mbak, dukun. jangan ke dukun, jangan ke dukun. Jangan ke dukun, Mbah. Ke dukun, Saya biar sakit perut, sembuh. Mbah. Oke, kata dukunnya itu. Nanti Nanti makan saya akan pokok-pokokan. sembuhkan. Nanti Nih, makan minum tebak-tebak. air yang sudah 100 tahun, kata dukunnya itu. Pasti sembuh diarenya. Jangan datang ke dukun. Nanti dikasih air minum yang udah 100 tahun, bukannya sembuh diarenya. Malah tambah diare. Karena airnya udah 100 tahun ya. Jadi ke dokter. Jika antum mengalami kejadian itu diare atau mual, ke dokter minum obat ya dan istirahat. Paham? Karena mah sakit perut mah biasa aja. Iya ya. Mama sakit perut biasa aja. Biasa aja. Wih, hebat. Dia Nggak mual-mual. Biasa. kalau Pak, kalau sakit perut tapi kok enggak pusing ataupun mual, Atau tetap aja yang namanya penyakit harus diobatin. Kalau didiemin nanti tambah sakit. Selanjutnya, ayo Halaman berapa, Pak? lakukan. Ada di halaman 25. Selesaikan soal-soal berikut ini. Tuh. Pasangkan pernyataan-pernyataan berikut menjadi pasangan pernyataan tersebut. Bahan penguat makanan yang tercampur dalam darah mengakibatkan apa? Bahan pengawet makanan mengakibatkan apa? Yang ini. pengawet kanker kan? Nih, lihat lagi nih, coba. Nah, lihat lagi yang Tuh, mana bahan pengawet? Menyebabkan? kanker, benar kanker. Ya, pilih yang kanker. Ini masuknya kemana? Sini. Oh. Selanjutnya, Salmonella typhi yang ditularkan lewat makanan yang terkontaminasi menyebabkan apa? Ini menyebabkan apa? Kan tifus kan? Salmonella. Coba kita cek lagi salmonella. Tifus. Mana salmonella? Nih, salmonella nih. Menyebabkan? Ya, benar tifus. Ya, tipus. Balik lagi ke sini. Mana doang yang jawab? Nah, mana tipus? Tuh, silakan kerjakan di buku. Bahan kimia pengawet bersifat karsinogenik menyebabkan apa? Dapat mengakibatkan penyakit gagal ginjal kan? Nah, ya, nih ke sini. Ya, langsung dikerjakan. Jajanan tidak higienis, kotor, bakteri, tercemar, banyak jamur menyebabkan. Dapat menyebabkan penyakit diare, Oh. dapat menyebabkan penyakit diare. Ya. Oh, ayo kerjakan. Ini gampang. Langsung di buku tulisnya. Coba perlihatkan di video sedang mengerjakannya. Nah, coba dilihatin. Nah, Safa udah. Danis sudah. Jafira udah. Gania udah. Mana lagi? Jarina, Haikal, Kori udah. Jarina mana? Najma mana? Kirana gambar apa itu? Lagi naik mobil. Tegar ya sudah Tegar. Diperlihatkan hasilnya. Ajaria, Rafka, Paki, Alpin, ya Ratu Hasya sudah. Itu ada di layar. Disamain. Disamain pilihannya tuh ada di layar. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Mana nih yang lainnya ditutupin videonya, dinyalakan. Ditunjukkan. Ratu, Najma, Kirana, Daunnya Habibie. nggak halal gimana? Kenapa, Danis? Kalau misalnya ada tanda halal tapi nggak halal gimana? Eh, Kayak
Kalau ada tanda halalnya udah pasti halal ya. Karena MUI itu kumpulan kiai-kiai sudah mengecek. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya ya ke MUI. Kalaupun udah ditulis halal tapi nggak halal, ya mereka berdosa ya. MUI itu berarti menipu. Mereka ngasih label halal, tapi aslinya nggak halal ya. Mereka yang berdosa ya. Kita nggak dosa. Jadi kita percayakan saja ke lembaga MUI bahwa kalau udah ada halalnya, maka insya Allah Tapi makan. kalau ada ustadz yang tapi kalau ada orang yang pura-pura jadi ustadz terus dibilangnya halal tapi nggak halal gimana? Waduh, itu berdosa itu yang pura-pura jadi ustadz nih, Danis. Ini makanan halal nih, Danis. Pas dicek mengandung babi. Nah, ustadz itu nanti bakal dapat dosa ya. Nggak boleh, itu penipuan. Tapi kayaknya jarang ya, nggak bakal ada ya ustadz nipu ya. Iya. Udah ini halaman 25 udah? Udah. Nah, selanjutnya ada di bawah. Tuliskan penjual makanan yang saran tidak atau menutup penyelesaian makanan terhadap permasalahan-permasalahan berikut ini. Ada penjual makanan yang tidak menutup makanan. makanannya yang dijualnya. Apa? Ada penjual makanan, tapi dia tidak menutup makanannya. Sarannya apa? Disuruh tutup. Ya. Mang, Suruh tutup. tutup Nah, dong ciloknya. Tuh, gitu. Tulis. Ada pedagang nih, mamang-mamang. Tidak ditutup. Banyak lalat. Antum mau nggak beli itu? Udah di rumah gitu. tutup dalam baksonya. Lalat hijau itu tuh. Lalat hijau mah makin lagi yang mau. Kalau udah ada belatungnya gimana, Pak? Aduh, apalagi ada belatungnya. Itu mamang-mamang aneh itu, John, ada belatungnya ya. Nomor 2. Kalau jualnya sendal goreng gimana? Wih, sendal goreng mah itu mah Bobon Santoso itu mah ya. Jualannya aneh-aneh itu mah si Bobon Santoso. Tahu Bobon Santoso? Temanmu ya, ada temanmu kembali jajan. Kalau Bobon Santoso mah sepeda juga digoreng. Sepeda crispy katanya. Itu mah ngeri itu mah. Mobil dijual sama crispy-nya enak kali. Sendal goreng, wah itu aneh itu. Ada temanmu membeli jajanan yang tercemar debu dan bakteri. Apa sarannya? Disuruh jangan Baik. dimakan, jangan Nah, dimakan, jangan Dimakan. Terus dibuang. Ya, Di dibuang situ nanti temennya aja. nangis. Udah kena bakteri tuh. Itu sarannya dikerjakan Dilempar ke bareng-bareng. dilempar ke penjualnya. Dilempar ke penjualnya. Mendingan mah buat kucing kalau itu ikan. Kita tahu ada bakterinya. Enggak lah, Gimana sih? Kan kecil-kecil. kan tadi ada 8 caranya kan. Bisa dicium, ini busuk enggak? Kalau busuk itu ada bakterinya gitu. Aromanya udah enggak banget. Tapi kalau udah langsung jamin halal ini itu, tiba-tiba yang mau makan lagi puasa. Lu puasa. Ya janganlah, jangan kegoda lagi puasa mah. Tetap aja puasa ya. Nomor C, ada temanmu yang memegang makanan. Ada temanmu yang memegang makanan tanpa cuci tangan. Apa sarannya? Sarannya apa? Tolong cuci tangan dulu. tangan dulu sebelum makan. Tuh, biasanya kan kalau berbagi snack tuh kan di sekolah kan. Nanti kan bentar lagi. Bentar lagi kan masuk nih, bentar lagi masuk. Pasti kan sering berbagi makanan. Ana minta. Biasanya ada yang bawa mie tuh kan, mie goreng tuh kan.
Ana minta. Nanti dulu cuci tangan dulu di wastafel. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Kosok sampai 5 menit. 5 detik aja. Ya. Kalau Ya. tempat cuci tangannya itu dari air got gimana? Wih, enggak lah, Insanta Mama udah bagus. Ada keran yang bagus, ada ininya. Masa dari got? Enggak ya. Jadi cuci tangan biasanya bentar lagi nih masuk Kan biar hemat air gitu, pasti Pak. sering Dari bagi-bagi got. makanan Mana mie ya? atau apa atau bakso. Enggak, Bapak. Ana mau Enggak, berbagi asalkan antum cuci tangan dulu. Bapak, air Intan Tama dari sumur kali, Bapak. Ih, dari sumber. Ada penjual minuman yang gelasnya Itu tidak sumur dicuci. kasih. Nih, Sumber apa? Sumber ada penjual minuman yang gelasnya Iya, tidak kan dicuci. sumur. Contohnya antum beli, Sumber air. dengerin dulu. Contohnya antum beli pop es di mana gitu di warung, udah habis, bekas orang diambil lagi buat antum nih wadahnya, mau nggak? Bapak. Jadi kata mamangnya hematlah, hemat wadah es. Jadi bekas orang yang udah dilempar dipungut lagi buat antum wadahnya, mau nggak? Enggak. Nah, jangan. Mang, yang baru dong, Mang. Jangan bekas orang wadah gelasnya. Gitu. Ada penjual minuman yang gelasnya tidak dicuci. Apa sarannya? Jangan diterima. Balikin lagi dan ganti dengan yang baru. Oh, ya. Kalau ada mamang-mamang jualan pakai gelas bekas cincau contohnya, atau minum kopi, antum minum kopi di kafe, ada bekas orang habis, kemudian diambil gelasnya, langsung diisi kopi, dikasihin ke antum, belum dicuci gelasnya, mau nggak kayak gitu? Hah? Nah, makanya kalau makan-makan di kafe itu hati-hati. Ya. Siapa yang suka nongkrong di kafe? Enggak. Beli apa gitu, ngopi. Bapak, Hati-hati. Kalau nggak dicuci gelasnya itu bekas orang. Sendok, tuh, bakso. Makan bakso di Manunggal contohnya ya. Bekas orang belum dicuci langsung diisi. Buat antum, nih Mas, baksonya mau nggak? Kayak gitu. Jangan diterima, ih enak aja. Orang mangkoknya bekas orang belum dicuci, belum steril. Nah, hati-hati kalau mau makan-makan lebih baik dibawa pulang. Kalau nggak yakin, dibungkus aja lewat plastik. Makannya di rumah. Kalau di rumah kan pasti bersih. Mangkoknya, piringnya, sendoknya, garpunya ya. Kalau makan di tempat, kalau ngelihat tempatnya, apalagi mamang-mamang gerobak di alun-alun, mereka nggak punya tempat cucinya, nggak ada air, airnya itu cuma 1 bak. Tuh, jangan kayak gitu tuh ya. Kalau beli-beli di emperan, beli bakso, beli mie ayam, beli seblak di emperan, memang gerobak. Itu kan kadang cuma satu mangkok doang ya itunya. Tapi kalau warungnya di rumah itu udah pasti bersih. Kenapa? Mereka punya keran sendiri ya. Kalau warungnya di rumah mereka punya sanyo sendiri, punya aliran air, maka insya Allah bersih ya. Tapi kalau yakin ya nggak apa-apa, antum beli di alun-alun habis lari pagi, contohnya minggu pagi lari pagi di alun-alun, lapar, pengen beli batagor, kalau antum yakin itu bersih ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin, mendingan dibungkus aja, dimakan di rumah kayak gitu ya. Selanjutnya, temanmu bermain hingga lupa waktu belajar dan istirahat. Gimana nih? Kalau ada teman yang lupa waktu, main aja. Diingatkan. Oh.
ada waktunya bermain dan ada waktunya belajar. Oi, Haikal, pulang mandi, udah 5:30. Jangan main bola aja. Kayak gitu enggak? Enggak ya? Oi, Danis, pulang Danis. Udah 5:30, jangan main sepeda aja. Nah, dia ngerti. Oi, Paki. Udah, jangan main bola, udah 5:30. Mandi, persiapan maghrib. Kayak gitu enggak? Gani. Jangan main Mobile Legend aja, Gani. Nah. Waktunya mandi. Nah. Tiba-tiba ganti gak main Mobile Legend, dia nonton Kapten Cebol. Nah, harus ada waktunya ya. Jangan main melulu. Nantinya ini nggak tahu aturan. Harus nurut, dikasih tahu sama Umi Abi, ya. Katanya tuh pas bagi rapot itu. Ada laporan, bagus. Si ini susah kalau disuruh sholatnya sekarang mah. Nah, jangan kayak gitu. Kalau anak soleh mah, anak soleh itu harus nurut. Apalagi disuruhnya kebaikan. Tambah dapat pahala. Ya. Siapa lagi nih? Contohnya ya. Rafka. Mandi. Jangan nonton YouTube terus. Main apa terus? Iya. Paki. Terus si Rafka mah. Paki, jangan main terus. Nah, kalau dipanggil-panggil susah. Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Nantinya kupingnya itu lama-lama pendengarannya berkurang, dipanggilnya susah. Oke ya. Sudah dikerjakan? Halaman 25. Iya. Halaman 25 tuh udah dikerjakan bareng-bareng. Belum. Iya, karena antum nonton Kapten Cebol. Yes, jangan ngobrol yang nggak benar. Sudah semuanya dikerjakan? Belum. Ya, sebelum dilewat ditulis. Kasih waktu 3 menit buat menulis yang ada di layar Zoom. Kori udah Kori? Ajaria udah? Midikas. Najma udah? Najma nulis? Kirana? Sudah Kirana? Dah. Habibi udah? Habibi nulis? Alpin udah? Ajaria, Tegar? Dah. Jafira udah nulis? Mana udah selesai, Pak? Dah, nah. Jarina, Safa udah? Haikal Ali udah? Gania sudah? Ganis Haikal udah? Udah. Kita kerjakannya bareng-bareng tuh. Jadi harus ikutin, harus cepat. Siapa yang keluar masuk jaringannya ya? Aku keluar masuk. Nah, kalau sudah, ini udah dikerjakan. Ada lagi nggak ya tugasnya ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Bapak. Nggak tahu. I don't know. Udah nggak ada lagi. Tugasnya sampai situ. Tetap semangat walaupun belajar online. Alhamdulillah. Pak, kapan belajar offline? Nanti bentar lagi disuntik dulu ya, vaksin. Nih, ini Bukannya udah bareng. udah disuntik ya? Kenapa suntik lagi? Ini udah barengan. Nanti Abang kan udah itu disuntik. Ini. Suntik. Nih, tinggal mengerjakan yang ini ya. Halaman 23. Tinggal mengerjakan halaman 23.
Nanti kerjakannya setelah Zoom halaman 23 ya. Oke, paham? Paham. Ya. Saya betul lewat. Kalau sudah paham, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah pembelajaran hari ini sampai di sini saja ya. Nanti besok kita lanjut ke PB 5 dan 6. Masih subtem 1 ya. Ya, kalau sudah paham kita akan tutup. Duduk siap. Yap. Duduknya, Yang rapi. tangannya Wih. Diangkat. kita siap. Berdoa. Doa setelah belajar. Allahumma beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan halaman 23 ya. Nanti boleh dikirim ke Pak Agus. Ya, sekian dari Pak Agus. Silakan boleh keluar dari Zoom.